Semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Ya, jadi kalau cerita berkat itu tak kolak hepeng. Nah, kadang-kadang kalau udah dibilang pendeta berkat, lalu hepeng pikiran kan? Apa yang hepeng itu bagian terkecil dari berkat. Ya, cuman terkadang bagian yang terkecil ini sering kita besar-besarkan. Disitulah persoalannya. Ya, berkat yang pertama dan terutama yang Tuhan berikan bagi kita yaitu keselamatan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, sukacita, damai sejahtera. Yang keempat, baru hepeng. Yang terakhir itu. Amin. Nah, jadi kalau semua kita diberkati oleh Tuhan, tandanya kita semua sukacita, kita semua sehat, kita semua damai sejahtera. Amin. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya undang semua sekali lagi bangkit berdiri. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Karena terdiri dari 3 ayat saja, maka firman Tuhan ini kita baca bersama-sama. Sekali lagi firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, ayat 17 dan ayat 18. Yang sudah menemukan halaman Alkitabnya katakan amin. Kita baca bersama 3, 4, ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang didamba-dambakan Allah. Itulah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Karenanya firman Tuhan pada hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur ini merupakan satu tindakan yang sepertinya gampang-gampang susah. Ya, nggak usahlah kita berakting, nggak usahlah kita banyak drama. Oh enggak aman, kalau aku anggoran terus dong mengucap syukur lama. Udahlah, nggak usah banyak drama. Ya, mengucap syukur ini sebuah tindakan yang gampang-gampang susah. Maksudnya apa? Mengucap syukur ini terkadang gampang kita lakukan kalau keadaan kita sedang baik-baik saja. Nah, gampanglah kita mengucap syukur. Mengucap syukur ini, ya, mensyukuri sifat yang bersyukur itu gampang dia kita lakukan ketika hidup kita sedang diberkati, ketika kita sedang berhasil, ketika sedang karir meningkat, ketika hidup dalam keadaan sehat, ya, ketika semua berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kalau itu yang terjadi, maka gampanglah kita mengucap syukur. Makanya mengucap syukur ini gampang-gampang susah. Gampang dia ketika semuanya baik-baik saja. Nah, sekarang susah. Kenapa juga mengucap syukur ini susah? Mengucap syukur ini susah kita lakukan, sulit kita lakukan jika mungkin kita sedang sakit, susah hati kita. Mungkin keuangan kita sedang down, susah hati kita. Susah kita untuk mengucap syukur, ya. Karir lagi anjlok, apa yang kita usahakan gagal, ya kan? Ketika hidup tidak seperti apa yang kita harapkan, maka kita akan susah yang namanya untuk mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Untuk itu firman Tuhan pada hari ini harus kita simak dengan seksama. Katakan amin. Bahasa Inggrisnya parohahon, dengan.
Ya, perhatikan firman Tuhan pada hari ini supaya enteng kita menjalani hidup ini. Supaya diwarnai dengan senyum, diwarnai dengan tawa, dan diwarnai dengan muhing. Tahu muhing? Buka bersuhi-suhi, itu muhing. Ya, supaya enak kita menjalani hidup ini. Nah, karenanya perhatikan dengan sesama. Ya. Apa makna mengucap syukur bagi kita orang percaya? Bapak Ibu, makna yang pertama, ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Itu yang pertama. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Sekali lagi, ini harus kita pahami. Nggak bisa kita buat pun A, kita buat pun B. Kalau Tuhan bilang C, mau bilang apa kita? Kalau kita rayu-rayu pun seseorang, kita baik-baikkan pun seseorang, kalau dia tetap Tuhan keraskan hatinya, mau bilang apa kita? Artinya segala sesuatu memang berada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali penuh semua hidup manusia. Tidak ada satu pun di luar kendali Tuhan. Semua dalam kendalinya. Semua ada dalam kuasa kedaulatan Tuhan, termasuk situasi dan keadaan yang mewarnai kehidupan kita. Karenanya Bapak Ibu, kalau kita paham ini pertama kali dalam hidup ini, jalani aja hidup itu dengan sukacita. Jalani hidup aja dengan bersyukur. Ya, kalau kita ketemu satu hari itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin kita berharap kalau hari ini aku akan untung besar. Udah, tiba-tiba datang cuaca tidak baik, hujan lebat dari pagi sampai malam, sehingga kita bukan untung tetapi buntu. Sehingga bersungguh-sungguh kita, bahkan kita salahkan kiri, salahkan kanan, bahkan salahkan Tuhan. Waduh Tuhan, tidak seperti itu. Ya, kita harus mengucap syukur dalam setiap situasi keadaan. Ya, ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Ngomong sama Tuhan, baik sama Tuhan. Ada kemarin kita jago, soalnya nama berjoget. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu kanan Tuhan, tu kiri na Tuhan, tu kanan, tu kiri na Tuhan. Ada yang kemarin dia suka-sukamu Tuhan ilmu. Ada yang suruh tu kiri, tu kanan mo. Tidak seperti itu. Maksudnya begini. Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan, yakinilah semua ada dalam kendali Tuhan, kuasa Tuhan. Amin. Kisah nyata, ya, ini dicatat sejarah dunia. Ketika Apollo ketiga mau diluncurkan, dipilihlah 50 orang, dipilihlah 10 orang astronom, ya, ahli. Maka dikumpulkanlah semua yang ahli fisika, ahli matematika, ahli geografi, semua dikumpulkan, diuji. Maka tersalinlah 3.000 orang dari seluruh dunia. Sudah 3.000 orang. Seleksi pertama gugur 1.000, tinggal 2.000. Seleksi kedua gugur 1.500, tinggal 500. Seleksi ketiga 500 gugur 400, tinggal 100. Seleksi keempat dari 100 lulus 10, gugur 90. Sudah, dari yang ke-10 ini ada anak Tuhan 1 orang. Sudah. Nah, satu waktu entah gimana perhitungan daripada insinyur nggak bisa bawa 10 orang, harus dikurangi 2 orang. Oh, yang 10 ini bisa naik gitu kan? Anak Tuhan ini kena dia. Oh, dan Hoto minggir. Holanda Walur udah berangkat.
Ini membuat sejarah ini. Sudah memang pengakuannya ketika namanya tidak lulus kayak gelap seolah olah Bepom 3 Rumpere. Kayak udah gelap dunia itu. Dari 3.000 orang tinggal 10 sauti naik nama kian nama Laponggol. Sudah kecewanya luar biasa. Sudah ketika hari peluncuran Apollo ketiga, duduklah mereka di bawah menyaksikan Apollo terbang. Baru 5 menit mengudara, meledak. Bang. Ketika Apollo meledak baru dia melihat Tuhan. Terkadang di satu titik kita ditunda Tuhan untuk menyelamatkan nyawa kita. Karenanya ada pepatah bilang kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Gak salah itu. Coba seandainya dia diluluskan Tuhan, aku taruh lagi, gak ketaruh lagi dari awan-awan dagingnya itu berhamburan di awan-awan udah gak nampak lagi. Langsung dia buat kesaksian di gereja. Dia bilang, apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua baik. Karena semua berada di dalam tangan Tuhan. Kalau menurut kita harus lolos. Tapi kalau menurut Tuhan, tunda dulu. Alada dan berangkatan yang meledak kok, menak poesi, yang meledak loh, dan itu temui. Dan nggak tahu kita hidup ini seperti apa. Jadi kalau di satu titik seolah-olah kita disuruh Tuhan berhenti kau. Jangan pernah kau lawan Tuhan, berhenti. Udah pajago-jago ada doa pintu samping nimu, bandang pintu belakang. Ada untuk orang dalam nimu. Gak ada itu. Karenanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita bersyukur, itu tandanya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu di kolong langit ini berada dalam tangan Tuhan. Ya. Yang penting yang Tuhan inginkan dari kita, ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Susah atau senang, tetap kau mengucap syukur. Ada uang gak ada uang, tetap kau mengucap syukur. Gagal atau berhasil, tetap kau mengucap syukur. Amin. Timbanganmu turun atau timbanganmu sedang naik, tetap kau mengucap syukur. Harus seperti itu. Sehat kau atau sakit kau, tetap kau mengucap syukur. Tidak pernah Tuhan itu salah dalam setiap rancangannya bagi saudara dan saya. Amin. Kesaksian lagi, seorang perempuan anggota DPR RI di Sumatera Utara. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Jadi Inang ini suka komplain dia. Anggota DPR ini, dia komplain bukan karena benci, bukan karena apa. Memang tugas dia sebagai DPR mengevaluasi. Saking dia suka kali apa dalam setiap rapat, maka kawan-kawannya ini sepakat. Kalau kita nanti ke Jakarta tugas ke Senayan, kita tinggal di mana? Oke. Di Baiman di grup WA. Kawan-kawan kita berangkat jam 10. HP jam 1.10 mahal dalam pesawat. Ditipu kawan-kawannya dia. Jadi ketika dia nyampe, kawan-kawannya gate udah ditutup. Dia berlari-lari, pintu udah tutup, kawannya masuk pesawat semua. Mungkin saat itu katanya dia memang kecewa berat. Sepertinya dia dijauhkan oleh kawan-kawannya, diapain segala macam. Tahu Bapak Ibu? Terbang pesawat itu nggak ada 2 menit jatuh. Kalau Bapak Ibu ingat kejadian, pesawat itu jatuh di daerah Binjai. Dan di dalamnya juga ada Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal ya, yang meninggal itu. Disitulah kejadian itu. Semua anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara meninggal, yang komisi itu cuma ibu itulah yang selamat. Bukankah Tuhan orang merancang-rancangkan yang jahat, tetapi diubah Tuhan itu menjadi kebaikan. Katakan amin. Jadi gak usah kita bersungut-sungut benci ketika ada orang merancangkan yang tidak baik kepada kita. Itu seizin Tuhan.
kita, yang Tuhan inginkan dari kita adalah, yang dikehendaki Tuhan adalah mengucap syukur. Buha menodong tinan ko. Pas selesai benar. Itu kesaksian. Ketika ibu untuk kesaksian, saya ada di Medan waktu itu. Saya salah lagi. Luar biasa Tuhan itu, iya Pak Pendeta, luar biasa. Gagal menurut pandangan manusia, keberhasilan menurut pandangan Tuhan. Harus seperti itu. Amin. Jadi segala sesuatu berada dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi amang inang, tetap mengucap syukur. Ya. Ketika keadaanmu baik, mengucap syukur. Ketika keadaanmu tidak baik, mengucap syukur. Harus seperti itu. Yang kedua, ya, mengucap syukur ini adalah respon kita terhadap segala anugerah Allah. Banyak orang merasa memiliki hak penuh dalam hidupnya ini. Banyak orang merasa berhak penuh atas segala sesuatu yang diperolehnya dalam hidup ini. Padahal, dengarkan, padahal tidak sedikit pun kita berhak atas apapun dalam keberadaan kita, atau atas apapun yang kita miliki dalam hidup kita. Baik karir, baik pangkat, baik harta, baik kekayaan, baik kesehatan, kita tidak punya hak sedikit pun. Karena itu semua adalah anugerah Tuhan saja. Jadi kalau semua yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan, sepantasnya lah kita mengucap syukur. Mantap lah ya, udah jadi manajer sekarang lah ya. Oh iyalah. Kalau tidak kulobi, GM itu kulobi itu kasih apa, mana bisa, harus tidak seperti itu. Mantap lah ya, sudah jadi manajer sekarang ya, udah jadi mandor, puji Tuhan. Bahasa di Tuhan itu. Itu mantap. Mantap tidak ya, sudah bisa enak beli mobil. Langsung itu bawa itu ada, mau modal kerja keras, modal tidak seperti itu. Ya, cerita dia. Modal apa enak itu semua. Apa bulan depan rode ada ditarik mobilnya, gitu. Tidak seperti itu. Ya, kita mengucap syukur, itu respon kita terhadap anugerah Tuhan. Jangan kita pikir yang ada pada kita ini berkuasa kita atas itu, tidak. Kalau Tuhan panggil hari ini, tinggal nama sudi, nggak ada. Ya, jadi kalaupun kau bisa masih menikmati mobil, dokoma oleh tema Tuhan, masih kau kasih aku waktu untuk menikmati berkat. Kalau Tuhan kasih kau kebun, Tuhan kasih kau jabatan, Tuhan kasih kau kesehatan, oleh tema Tuhan, ini aku kesehatan. Tapi boyo mengalang panggang, boyo mengalang saksa. Biainan mau kolesterol niba, kalau memereng-mereng mah. Emangnya enak kalau memereng-mereng. Ya, jadi kalau apa yang dikasih Tuhan, katakan muliati Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah kita berpikir kita berkuasa atas apa yang kita miliki, tidak ada. Kalaupun itu bisa kita miliki, kita menikmati, itu semata-mata anugerah Tuhan. Karenanya syukurilah. Termasuk hari ini ibadah. Mana kau pilih? Kau duduk di sini atau terbaring di rumah sakit? Kau pilih. Jadi lebih bagus kita ada di dalam rumah Tuhan. Apa dibilang Daud? Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di laut Tuhan. Begitu bos. Waktu juga anugerah Tuhan, oleh Tuhan. Lihat kodoh partitia di hari. Karena akan tiba waktunya di satu titik kita tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau Tuhan selagi kasih waktu, pergunakanlah dan syukurilah. Amin. Oh dikasih Tuhan malas-malasan. Itu kon abang gembala, seorang roy nang di gereja. Allah bagi yang mengenai kebiasaan orang-orang gereja. Rumah Tuhan kan dipapel masuk di Pak Nange, abang lupa. Jangan sampai Tuhan marah dulu baru kita respon, jangan. Ya, kalau bisa sebelum Tuhan ngomong, kata bodoh.
Ya, sama seperti didikan orang tua kita dulu. Ya. Kalau diberi kita sebelum langsung cek kita langsung. Jangan sampai diambil dulu roman-roman dilibas baru kita kerjakan pekerjaan kita. Jangan seperti itu. Amin. Ya. Yang ketiga, mengucap syukur respon kita terhadap pertumbuhan iman. Katakan pertumbuhan iman. Orang percaya yang imannya bertumbuh dewasa akan kelihatan dari sikap dia mengucap syukur. Untuk pertumbuhan iman menjadi dewasa dibutuhkan sebuah proses. Katakan sebuah proses. Yaitu namanya ujian iman. Kalau keadaan kita lagi sukses, itu ujian. Kalau keadaan kita lagi jatuh, lagi gagal, itu ujian. Kalau kita lagi dalam kelimpahan, itu ujian. Kalau kita dalam keadaan kekurangan, itu juga ujian. Jangan anggota tabu-tabu tarik kuda ujian, salah. Dengarkan baik-baik abang kita. Perhatikan ini, rimani ini dengan baik-baik. Pada dasarnya semua situasi itu sama. Marhepeng dan marhepeng itu sama posisinya. Yang membuat dia berbeda, sikap kita menyikapinya. Itu yang membuat berbeda. Puasa mulut tiki dan hepeng gampang kita senyum. Lewat tetangga kan, CS, hujan CS, ke pasar ada hati-hati udah. Hak dompet kan? Pas dan marhepeng lewat kali itu. Baik tak sekolah udah ngasih BBH lagi ahok. Soto. Udah dekat kok. Dekat kok. Udah cantik baik kok langsung cantik kok. Gitu kan. Dengar. Ada uang, tidak ada uang, pada dasarnya itu sama. Yang membuat itu berbeda, cara kita menyikapi situasi itu. Apa susahnya kita mengucap syukur ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja? Kita harus pahami ini. Atau sebaliknya. Ketika sehat, ya, apa ini? Tapi ketika sakit, merungut-rungut, sebetulnya sakit atau saya benar? Sukses itu ujian, gagal itu ujian. Karena apa? Karena begini. Ada orang ketika susah rajin ke gereja, dong diberkati, mabuk. Ada orang ketika sukses dia rajin ke gereja, ketika diberkati dia ke gereja, pas dia lagi jatuh mabuk, menghilang, minder, hilang dia. Tidak seperti itu. Diberkati tidak diberkati, gereja jalan terus. Amin. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dalam segala hal, tahu dalam segala hal, ada uang nggak ada uang, tetap ibadah, tetap setia, tetap ramah. Jangan waktu lagi susah kau bicaramu pelan, Muhammad aibah selana. Baru kau punya sedikit, emasmu masih setipis daun sangke-sangke, menggas-gas suara, nada menggas-gas, ngatar, banyak itu loh. Tapi nggak di sini, itu di sana, di sini nggak ada itu. Sampai lintas sampai di Jakarta sana kan lampu. Ada itu. Waktu dia hidupnya serba kekurangan, tinggi etikanya. Ketika diberkati Tuhan, nggak ada lagi sopannya. Sama gembala pun neang makatai, wah si kawan itu. Tidak seperti itu. Kita sebagai orang Kristen, ya, ketika kita susah, ya, kan ujian sudah pernah kita nyanyikan di sini kan? Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Mora ho, dalam batu di Jakarta juga tuh. Rubah lagunya juga. Meskipun saya kaya, berbahagia dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selamat. Jadi mau kaya mau miskin tetap iring Yesus. Amin. Itulah orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Jadi orang yang memiliki pertumbuhan iman yang dewasa, bagi dia susah senang sama saja. Yang membuat dia beda apa? Sikap hati yang bersyukur. Itu yang membuat dia beda. Dan untuk mengucap syukur ini dibutuhkan ketulusan. Udah banyak drama. Antara dari hormat kalau berubah seperti atau lawan bukan seperti itu. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus dengan tulus. Mengucap syukur harus dengan tulus. Mandok moleate harus dengan tulus. Ya, karena adanya mandok moleate yang tulus, ada mandok moleate yang tidak tulus. Ya kan? Misalnya ada orang ngomong kita kan kalau dengan tulus moleate mama. Kalau dengan tidak tulus, misalnya ada tetangga ngasih kita pisang, karena kita lebih kaya dari dia. Moleate ada, apa ya ini apa itu? Moleate mah lama. Ya banyak moleate dia, tapi nggak tulus untuk moleatenya. Jangan seperti itu. Harus dengan tulus. Ya, segala sesuatu harus dengan tulus. Yang terakhir, yang keempat. Apa makna mengucap syukur bagi kita orang percaya? Maknanya adalah respon kita terhadap ketaatan kepada Allah. Katakan ketaatan. Ketaatan itu berbicara sikap hati. Sekali lagi, ketaatan itu berbicara sikap hati. Ya, ketaatan itu berbicara sikap hati. Kalau kekayaan bisa membuat orang bersuka cita, tentunya konglomerat dunia yang bernama Adolf Merkel, itu orang terkaya nomor 1 dari Jerman, tidak akan menabrakkan dirinya ke kereta api. Kalaulah seandainya kekayaan bisa membuat orang bersuka cita, ada konglomerat Eropa, salah satu konglomerat Eropa bernama Adolf Merkel, ditabrakkannya dirinya dengan kereta api bunuh dirinya. Artinya apa? Kekayaan tidak bisa menjadi jaminan untuk kita bersuka cita. Kekayaan, anggaplah ketenaran, itu kan kekayaan apa? Mungkin ketenaran. Kalau ketenaran bisa membuat orang bersuka cita, mungkin. Tahu Michael Jackson? Michael Jackson tidak akan diminumnya pil tidur satu apa? Pil tidur satu botol, makanya dia tidur selamanya. Padahal orang yang tenar itu orang yang terkenal. Berarti ketenaran juga tidak jadi jaminan membuat orang bersuka cita. Nah, kalaulah pangkat atau jabatan atau kekuasaan bisa membuat orang bersuka cita, tentunya G. Vargas. G. Vargas ini adalah salah satu presiden Brazil, tapi dia bunuh diri. Nanti Bapak Ibu bisa searching di Google. G. Vargas, presiden Brazil, bunuh diri. Padahal orang yang berkuasa, orang yang berpangkat. Tidak bisa pangkat jabatan yang nggak bisa. Nah, karenanya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Banyak peristiwa dari beberapa tokoh, mereka bunuh diri karena tidak bisa meraih mendapatkan yang namanya kekayaan, ketenaran, pangkat, kekuasaan, ya. Makanya yang membuat seseorang bisa menjalani hidup dengan sukacita adalah sikap hati kita sendiri. Sikap hati. Dan sikap hati ini itu berkaitan dengan yang namanya ketaatan. Maukah kita mensyukuri semua yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita? Persoalannya hanya mau apa tidak. Semua kita bisa.
Bisa, aku yakin semua kita bisa mengucap syukur. Persoalannya, mau apa tidak? Mau apa tidak? Itu saja persoalannya. Nah, kalau sukacita bisa dibeli, mungkin hanya orang kaya yang punya sukacita di dunia ini. Ya, kalau sukacita dijual di apotik, kurasa udah diborong orang-orang kaya itu semua sukacita. Lo makan orang kaya na riang hidup, lo makan na kubus ke pasangan becu pas dia itu ada di becu itu. Ya. Nah, Bapak Ibu enggak seperti itu, tidak seperti itu ya. Sukacita itu berada pada hati setiap orang yang tahu bersyukur. Katakan amin. Amin. Sukacita itu berada pada hati setiap orang yang tahu bersyukur. Jadi yang kita perlukan adalah hati yang bersih, hati yang tulus dan hati yang ikhlas dalam menjalani setiap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Termasuk kalau kita menolong, ya, menolong atau memberi. Sekali lagi, kalau saya katakan memberi, jangan pemahaman kita, oh apa non hepeng, bukan. Memberi itu banyak, memberi semangat, memberi motivasi, memberi dukungan, memberi doa, ya kan? Ya termasuk juga memberi bantuan. Bantuan ini banyak, mungkin uang, mungkin beras, mungkin meminjamkan kendaraan kita, banyak itu. Nah, semua itu kita lakukan juga harus dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Supaya apa? Supaya kita tetap bersukacita. Kalau kita bersukacita, kita akan bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena tidak ada jaminan. Jadi ini, pernah saudara menolong saudaramu atau kawanmu atau tetanggamu yang susah? Pernah saudara tolong? Kok sedikit yang pernah ini? Atau begini, ada nggak pernah orang yang minta tolong sama kita? Ada nggak? Rata-rata ya. Nah, mungkin dia sedang ada masalah atau terjepit atau sudah minta tolong lah dia. Lantas kita tolong. Nah, ketika kita tolong itu harus menolong dia dengan tulus. Tulus, siap rugi. Ya Bang Ina ya. Karena tidak ada jaminan orang yang susah yang pernah kita tolong ini, ketika suatu waktu kita susah dia akan tolong kita. Nggak ada yang jamin itu. Jadi ketika kita susah dia tidak tolong, kita tidak tawar hati, kita tidak luka batin, sehingga kita tetap bersuka cita. Nah, kegagalan kita, hati kita luka karena mindset kita salah. Kita berpikir ketika orang yang pernah kita tolong itu ketika kita susah dia pasti akan tolong. Itu mindset kita. Siapa bilang? Banyak fakta berkata sebaliknya. Belum tentu orang yang kita tolong itu, dan tidak ada jaminan yang orang yang susah yang pernah kita tolong, suatu waktu kita lagi susah dia akan tolong kita. Nggak ada yang bisa jamin. Ya. Tetapi kalau kita mengucap syukur, melihat tema Tuhan, nata petikiano mau, godang lahu tolong, melihat tema. Sonari Tuhan, ibu tohodok kadang, usarahun matuho. Kalau kau bilang begitu, lantas datang Tuhan ke orang yang pernah kita tolong, diketuknya hatinya, tak, bereng tidak silam hoti, dan juru susah di mana manulok ko, so nari memang dan imana mangilu tuho alek, au manulho bantu, nggak kita tolong pun datang, tidak seorang iya udah lama dah muncul lagi, kenapa susah dah, ini kuliah begini, udah ini. Kan dulu pernah nolong aku dah. Hanya Tuhan yang bisa menjamah hati orang. Amin. Jadi kalau kita beres dengan Tuhan, soal inang silamhot, inang sitiur itu Tuhan punya urusan. Gak usah kita pusing, ya.
Kalau kita memberi dukungan, memberi bantuan, memberi support, memberi doa, lakukanlah itu dengan suka. Supaya enteng kita menjalani hidup ini, supaya sukacita. Jangan biarkan sukacitamu hilang karena mindsetmu yang salah. Jangan biarkan. Huriku nama saya tolong di mana? Giliran dari tolong huriku sobo dia. Jangan mindset kita. Dia nggak salah. Nggak salah, Inang Silamon itu nggak salah. Mindset kita yang salah. Karenanya segala sesuatu apa dikatakan? Apa dikatakan? Ayat yang ke 17 di atasnya, ya. Ayat yang ke 17 apa dikatakan? Kita baca 2, 3. Ayat yang ke 17 deh. 2, 3 ya. Tetaplah. Ayat 17 tetaplah katakan kiri kananmu tetap martabat. Ya. Kenapa? Karena begini, ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Jadi kalau kita berdoa Tuhan, ditinggal hono halak yau. Lau halak itu pantai dumai tinggal hono Tuhan. Misalnya kita berdoa itu, tenang, ada waktunya kau akan dibawa Tuhan ke Bali. Orang ini yang tinggal, kalau kau ke Bali. Kembalian maksudnya gitu ya. Ya, sama seperti ibu anggota DPRD Sumatera Utara itu seperti itu, ditinggalkan loh dia. Tapi dia enjoy aja, ya terserah Tuhan. Jatuh pesawatnya mati semua, termasuk gubernur. Itu kejadiannya begitu, karena saya jumpa langsung dengan yang bersangkutan. Nah katanya Bapak Ibu, ya susah senang sama. Punya uang tidak punya uang itu sama. Yang membuat itu berbeda sikap kita menyikapinya. Jangan mau kehilangan sukacita karena situasi dan keadaan. Tapi biarlah hati kita terus melimpah sukacita karena Yesus sumber sukacita terus ada dalam hati kita. Amin. Karenanya dikatakan ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Katakan kiri kananmu, bersukacita leda, bersukacita. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan.